Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian konflik. Pengertian konflik berasal dari kata Latin yaitu configure yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua atau lebih, bisa juga dikatakan kelompok. Nah, di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lainnya dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Nah, sumber konflik yaitu terbagi dua. Yang pertama ada faktor manusia dan yang kedua ada faktor organisasi. Oke, lanjut. Faktor manusia yang pertama ditimbulkan oleh atasan, terutama gaya kepemimpinannya. Nah, yang kedua karena personil mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Yang ketiga timbulnya karena ciri-ciri kepribadian individual antara alien temperamental, sikap fanatik, dan otoriter. Nah, selanjutnya pelecehan pribadi atau kedudukan, terus keurangnya kerjasama dan tidak menaati tata tertib dan peraturan kerja yang ada. Oke, selanjutnya yaitu faktor organisasi. Nah, yang pertama adanya persaingan dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, perbedaan tujuan antara unit-unit organisasi. Yang ketiga, distorpedasi tugas. Nah, yang keempat, perbedaan nilai dan persepsi. Yang kelima, masalah status. Nah, yang keenam, masalah wewenang atau tanggung jawab. Yang ketujuh, perubahan dalam sasaran dan produksi kerja sehingga menjadi merasa tidak jelas tentang apa yang diharapkan darinya. Nah, selanjutnya hambatan komunikasi. Oke, selanjutnya jenis konflik. Jenis konflik itu terbagi dua. Yang pertama menurut Winardi, yang kedua menurut Stoner. Nah, yang pertama Winardi dulu. Itu ada 4 konflik, yang mana konflik pertama tentang vertikal, yang kedua konflik horizontal, nah yang ketiga konflik garis staff, yang keempat konflik peranan. Menurut Stoner ada 5 konflik. Yang pertama konflik dalam diri individu, yang kedua konflik antar individu, yang ketiga konflik antar individu dan kelompok, yang keempat konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Nah, yang kelima konflik antar organisasi. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Kemudian saya akan menjelaskan dari tujuan manajemen konflik. Di sini tujuan manajemen konflik yang pertama, mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi dan misi dan tujuan organisasi. Yang kedua, memahami orang lain dan menghormati keberagaman. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Yang keempat, meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang. Yang kelima, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman bersama, dan kerjasama. Dan yang terakhir, menciptakan prosedur dan mekanisme. Kemudian saya akan menjelaskan dari pengelolaan konflik. Di sini pengelolaan konflik terbagi menjadi 4. Yang pertama, disiplin. Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Yang kedua, pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan kehidupannya. Yang ketiga, komunikasi. Suatu komunikasi yang baik dan menciptakan lingkungan yang terapeutik dan kondusif. Yang keempat, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik.